Real Betis siap melakukan segala cara untuk mengamankan kesepakatan permanen musim panas ini untuk pemain pinjaman dari Manchester United, Anthony. Berkat kontribusi tersebut, Real Betis kini bertengger di peringkat 6 klasemen sementara. Situasi ini membuat semua pihak mulai mempertimbangkan masa depan Anthony menjelang jendela transfer berikutnya. Baik dari pihak Anthony maupun pihak klub telah memberikan sinyal bahwa kemungkinan memperpanjang masa tinggal sang pemain di Estadio Benito Villamarín kian terbuka. Salah satu pernyataan datang langsung dari Fajardo, petinggi klub yang berbicara kepada Mundo Deportivo. Fajardo menambahkan bahwa semua pihak akan berusaha keras untuk mempertahankan Anthony. Jika Anthony tidak kembali menjadi bagian dari skuad Ruben Amorim, Manchester United kemungkinan besar akan berupaya menjualnya demi memperbaiki posisi keuangan klub. Inter Miami berpeluang mendapatkan Kevin De Bruyne di musim panas mendatang. Mereka dikabarkan mengantongi hak untuk bernegosiasi dengan gelandang Manchester City tersebut. ESPN melaporkan Miami memiliki discovery rights atas De Bruyne, yang akan meninggalkan City usai habis kontrak pada tanggal 30 Juni mendatang. Discovery rights merupakan aturan yang mencegah dua klub MLS mendekati pemain didikan yang sama dalam satu waktu. Dengan mendaftarkan nama pemain di dalam discovery rights mereka, sebuah klub MLS diperkenankan untuk menjadi yang pertama bernegosiasi dengan pemain itu tanpa ada gangguan dari klub MLS lain. Jika gagal mencapai sepakat, barulah tim lain boleh mencoba. Awalnya discovery rights De Bruyne di MLS sempat dikabarkan dipegang oleh San Diego FC, namun Tyler Heath selaku direktur olahraga mereka belakangan menegaskan takkan mendekati pemain asal Belgia itu karena permintaan gajinya tak sesuai anggaran klub. Pada Juni mendatang, Miami akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia Antar Klub 2025. Kedatangan De Bruyne, jika terwujud, bisa membantu mereka berbicara banyak di ajang tersebut. De Bruyne baru saja mengumumkan akan meninggalkan City di akhir musim ini. Ia tak diberi perpanjangan kontrak sehingga harus mengakhiri kebersamaan yang sudah terjalin selama 10 tahun. Klub Premier League, Manchester United mengubah rencana transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah dikabarkan mengalihkan fokus mereka untuk merekrut Liam Delap dari Ipswich Town. Menurut laporan The Daily Mail, ada dua faktor yang menyebabkan Delap kini jadi striker incaran utama MU. Yang pertama adalah faktor harga. Sang striker diketahui memiliki banderol sekitar 40 juta pounds. Angka ini hanya separuh dari harga yang dimiliki Osimhen dan Gyökeres. MU dengan keuangan mereka yang terbatas menilai Gyökeres adalah opsi yang lebih masuk akal bagi mereka. Menurut laporan yang sama, alasan kedua mengapa MU untuk merekrut Delap karena sang striker lebih mudah untuk direkrut. Ini disebabkan Ipswich Town saat ini berada di ambang degradasi. Jika The Tractor Boys jatuh ke Championship, ada klausul yang memperbolehkan sang striker cabut. Kevin De Bruyne akan pamit dari Manchester City akhir musim ini. Mengingat kontribusi masifnya untuk klub, City bertekad kasih penutupan terbaik. Bek Man City Ruben Dias menilai De Bruyne berhak mendapatkan pelepasan terbaik. Maka musim ini, kendati Man City tidak dalam level terbaiknya, tim bertekad memberikan akhir yang sebaik mungkin. 4 besar Premier League masih dalam jangkauan, sementara kans juara tersedia di ajang Piala FA. Federasi Sepak Bola Brasil CBF akan menghukum pemain yang menginjak bola dengan kedua kakinya. Memphis Depay dan Neymar mengecamnya. CBF membuat larangan itu usai terjadi momen di final Campeonato Paulista. Depay sempat menginjak bola dengan kedua kakinya, yang menimbulkan keributan. CBF menganggap aksi menginjak bola itu bisa menghadirkan risiko cedera bagi pemain dan dianggap memprovokasi lawan. CBF memutuskan akan memberi kartu kuning bagi pemain yang melakukannya, dan lawan diberi tendangan bebas tidak langsung. Putusan Federasi Sepak Bola Brasil dikecam Neymar dan Depay. Keduanya sama-sama tak senang dengan sanksi yang diberikan. Sementara Depay, pemain Corinthians, menilai ada hal-hal yang lebih penting untuk dikerjakan oleh Federasi Sepak Bola Brasil. Ia membuat pernyataan panjang soal aturan kontroversial di Brasil. Roberto Mancini dikabarkan akan kembali ke Italia. Pelatih berusia 60 tahun itu merapat ke salah satu klub. Menurut laporan Sky Sport Italia dan Il Corriere della Sera, Mancini dikabarkan merapat ke Sampdoria. Perannya bukan sebagai pelatih. Mancini dikabarkan tinggal menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden Matteo Manfredi. Mancini akan berusaha membantu menyelamatkan Il Doria. Sampdoria masih berada di zona merah, yakni di peringkat ke-18 dengan 32 poin dari 32 laga.
Sampdoria terpaut 3 poin dari zona aman yang ditempati Cittadella dengan 35 poin di peringkat 15. Sementara Mancini adalah sosok besar di Sampdoria. Ia membawa klub tersebut juara Serie A sekali, 4 kali Coppa Italia, sekali Piala Super Italia, dan Piala Winners UEFA waktu masih bermain. Meski menuai kecaman luas, Asosiasi Sepak Bola Inggris dikabarkan tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Manchester United terkait perilaku sebagian suporternya yang melontarkan nyanyian menghina kepada bintang Manchester City, Phil Foden, dalam laga derby Manchester yang berakhir imbang tanpa gol. Insiden tersebut terjadi di Old Trafford, di mana sejumlah pendukung tuan rumah kedapatan menyanyikan chant yang merendahkan ibu Foden, Claire Rowlands. Rekaman nyanyian itu dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi sorotan publik. FA dilaporkan telah mengetahui insiden tersebut dan secara internal mengecam tindakan para supporter tersebut. Namun, menurut laporan Daily Mail, chant tersebut tidak secara langsung melanggar regulasi FA sehingga tidak ada hukuman resmi yang akan dijatuhkan kepada Manchester United. Phil Foden sendiri terekam kamera memberikan respons sarkastik dengan bertepuk tangan dan mengacungkan jempol ke arah tribun tempat chant tersebut terdengar. Gestur itu diduga sebagai bentuk sindiran terhadap perilaku pendukung lawan. Aaron Ramsdale kembali menelan pil pahit. Untuk ketiga kalinya dalam kariernya yang relatif singkat, ia harus menerima kenyataan pahit degradasi dari Premier League. Degradasi ini menjadi catatan kelam bagi Ramsdale. Sebelumnya, ia pernah merasakan hal yang sama bersama Bournemouth 2019/2020 dan Sheffield United 2020/2021. Ironisnya, setelah menjadi pemain kunci dan meraih penghargaan pemain terbaik di Sheffield United sebelum direkrut Arsenal pada 2021, Ramsdale kini kembali menghadapi nasib serupa. Meskipun penampilannya di beberapa laga cukup impresif, termasuk mencatatkan 5 penyelamatan gemilang saat melawan Tottenham, upaya tersebut tak cukup untuk menyelamatkan Southampton dari jurang degradasi. Kecewa, Ramsdale pun angkat bicara. Ia menyerukan rekan-rekannya untuk bangkit dan menatap kompetisi di Championship musim depan. Aaron Ramsdale juga menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada pemain yang untuk pertama kalinya merasakan pahitnya degradasi. Virgil van Dijk, bek tengah andalan Liverpool sekaligus kapten timnas Belanda, menjadi sorotan bukan hanya karena penampilannya di lapangan, tetapi juga karena masa depannya di Anfield. Kontraknya bersama The Reds akan segera berakhir, dan spekulasi soal masa depannya pun berhembus kencang. Berbagai spekulasi bermunculan terkait masa depan Virgil van Dijk. Namun, Van Dijk sendiri selalu bersikap tenang dan profesional dalam menghadapi situasi ini. Meskipun sempat menyatakan keraguannya untuk bertahan, Van Dijk kini memberikan sinyal positif. Ia mengungkapkan bahwa ada kemajuan dalam pembicaraan kontraknya dengan Liverpool. Para penggemar Liverpool tentunya berharap Van Dijk akan menekan kontrak baru dan tetap setia membela The Reds. Kehadirannya di lini pertahanan sangat krusial bagi tim, dan kepergiannya akan menjadi kerugian besar bagi tim asuhan Arne Slot. Antonio Rudiger nampaknya akan berkarir lebih lama di Real Madrid. Sang bek dikabarkan akan mendapatkan tawaran kontrak baru di musim panas nanti. Sky Sports Germany melaporkan bahwa Rudiger tidak akan kemana-mana. Real Madrid akan memperpanjang kontraknya dalam waktu dekat ini. Sang bek memang sudah berusia 32 tahun, namun performanya di jantung pertahanan Los Blancos masih impresif. Ia juga sosok pemimpin di ruang ganti Madrid, jadi ia masih dibutuhkan oleh Los Blancos. Menurut laporan itu, manajemen Real Madrid sudah menyiapkan draft kontrak untuk sang bek. Ia akan diberi kontrak berdurasi 3 tahun, jadi ia akan membela Los Blancos hingga tahun 2028 mendatang. Mereka dijadwalkan akan duduk bersama dalam waktu dekat ini untuk membahas perpanjangan kontrak sang bek. Pelatih Marseille, Roberto De Zerbi membantah kabar ia akan melatih AC Milan di musim depan. Ia menyebut tidak ada kontak apapun antara manajemen Rossoneri dengan dirinya. Dalam wawancaranya baru-baru ini, De Zerbi resmi membantah kabar ia akan melatih AC Milan di musim depan. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar itu sama sekali tidak benar karena tidak ada kontak apapun antara dirinya dan Milan. Menurut De Zerbi, ia saat ini fokus sepenuhnya di Marseille. Ia masih terikat kontrak dengan raksasa Prancis itu sehingga ia tidak berencana untuk mengkhianati kepercayaan mereka. Jeremy Monga menjalani debut bersama Leicester City di Premier League saat menghadapi Newcastle United.
Namun pemain 15 tahun itu harus mengenakan jersey polos yang berbeda dibandingkan dengan rekan setimnya. Hal itu disebabkan Premier League melarang pemain di bawah 18 tahun untuk mengenakan jersey dengan sponsor judi, sedangkan bagian depan jersey Leicester musim ini tertera logo BC, game yang merupakan situs judi daring serta menjadi sponsor utama mereka. Tak hanya itu, bagian lengan kiri jersey Monga juga dibiarkan polos karena di sana Leicester memasang logo merek bir asal Vietnam, Bia Saigon. Secara umur, Monga juga belum memenuhi syarat. Meski hanya bermain di sepertiga babak kedua, performa Monga tetap dipuji manajer Leicester Ruud van Nistelrooy. Ia dianggap memiliki masa depan cerah. Arsenal tampil istimewa untuk menggulung Real Madrid dengan skor telak 3-0. The Gunners perkasa di hadapan pendukung sendiri untuk menggulung sang juara bertahan. 3 gol Arsenal kali ini datang dari 2 free kick istimewa Declan Rice menit 58 dan 70, dan 1 sumbangsi Mikel Merino 75. Madrid frustrasi tidak bisa mencetak gol balasan. Kemenangan ini bakal jadi modal berharga bagi Arsenal ketika ganti mengunjungi Santiago Bernabeu dalam duel leg kedua pekan depan. Inter Milan mencuri kemenangan berharga dari markas tuan rumah Bayern Munchen. Skuad Simone Inzaghi mengamankan kemenangan 2-1 lewat penampilan solid. Kali ini Bayern tampil dominan di hadapan pendukung sendiri, tapi Inter lebih efisien. Gol-gol Inter datang dari aksi Lautaro Martinez menit 38, dan Davide Frattesi menit 88, sementara Bayern sempat membalas melalui Thomas Muller menit 85. Kemenangan ini bakal jadi modal berharga bagi Inter Milan ketika ganti meladeni Bayern di Giuseppe Meazza pekan depan.